Korupsi di Cina itu membuat maju negaranya. Korupsi di Indonesia membuat Indonesia malah jadi nggak bisa maju, terbalik gitu kan. Karena kenapa? Karena di Cina industri itu, atau maksudnya namanya di ya, selamat Rahayu Pastor Paul. Rahayu. Ya, memang saya sudah lama. Tadi waktu saya live soal Australia yang menenggelamkan kapal, ada yang nanya, kok nggak lama, udah lama nggak masuk JPZ. Oh iya, saya bilang belum ada topik yang menarik buat saya ya. Tapi yang sekarang topiknya menarik, Pastor Paul. Jadi saya masuk gitu. Terima kasih karena sudah membuat topik yang menarik. Saya juga tadi sudah mendengar beberapa hal ya. Mungkin nanti sekarang saya akan sampaikan satu persatu ya. Minimal menurut pandangan saya, dan sebenarnya sudah diungkapkan di channel Gajah Mada Bersabda ya, mengenai korupsi ya, contohnya. Korupsi itu di semua negara ada. Jadi boleh dilihat dari CPI, namanya Corruption Perception Index. Jadi ini ada Transparency Group ya. Ini LSM yang ngurusin, LSM atau bukan saya nggak tahu, tapi dia di dunia internasional dia dirujuk untuk membuat ranking semua negara ya. Korupsi itu ya ada di semua negara. Padahal bahkan ranking yang paling bagus itu nilainya cuma 80 sekian ya. Salah satunya itu Singapura ya. Jadi masih ada 20 poin yang kurang. Kalau 100 nggak ada korupsi ya. Tetapi perbedaan korupsi Indonesia dengan korupsi Cina, sebenarnya korupsi Cina dan korupsi Indonesia beda-beda tipis. Tadinya saya pikir korupsi tidak apa-apa. Tetapi begitu saya membuat channel, lalu saya perdalam, ternyata dari country director World Bank, ya, warga negara Amerika Serikat yang ada di Cina, kesimpulannya berbeda, bertolak belakang. Disebutkan juga nama Indonesia. Korupsi di Cina itu membuat maju negaranya. Korupsi di Indonesia membuat Indonesia malah jadi nggak bisa maju, terbalik gitu kan. Karena kenapa? Karena di Cina industri itu, atau maksudnya namanya resources, bukan resources. Jadi resources itu dimiliki oleh partai komunis ya, atau negara. Jadi ketika mau dibutuhkan oleh industri, ya yang punya kan berarti pejabat korup atau pejabat komunis yang korup. Ya tinggal di-sharing dengan mereka, mereka dapat bribe, dapat sogokan, dapat korupsi, jadi namanya. Semakin perusahaannya besar, semakin banyak juga sogokannya, dan itulah yang terjadi. Cina bisa maju ya karena korupsi. Dan kalau bicara korupsi secara ranking, Indonesia dan Cina beda-beda tipis. Nah, jadi maksud saya, lalu apa di Indonesia yang harus dibetulkan? Kalau saya ngomong di channel saya, yang penting itu visinya. Simpelnya, visi Indonesia yang sekarang, masih ada waktu Bapak Jokowi, fokuslah kepada oligarki mafia impor pangan. Karena Indonesia adalah juara dunia impor pangan. Berkali-kali saya katakan, sampai Bapak Jokowi berakhir jabatan, taruhan sama saya, Indonesia tetap juara dunia impor pangan. Jadi kalau Pak Paul suka taruhan juga ya, saya untuk itu taruhannya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Sekarang mengenai Pancasila. Nah, kalau Pancasila, mohon maaf Bapak Jenderal Tobing, saya lebih condong kepada Laksamana Ponto. Bahwa pernah dijelaskan bahwa Pancasila itu ada banyak versi. Minimal, kalau mengapa saya katakan nanti akan yang ketiga nyambungnya ya. Karena Pancasila versi Golkar itu tidak sama dengan Pancasila versi PDIP maupun Pancasila PKB, versi PKB ya. Nah, khusus mengenai, karena kalau saya anggap sekarang khilafah itu sudah tiarap ya. Nanti ketiga saya jelaskan buktinya ya. Nah, jadi yang ada adalah Pancasila versi Golkar dan Pancasila versi PDIP. Nah, kedua versi ini ternyata, tadinya saya sempat terkecoh ya datanya, dari Gini Index, Wealth Inequality sama Income
inequality. Saya sebutkan wealth inequality itu paling parah adalah Belanda, ya. Jadi rupanya kekayaan VOC itu masih ada di sana ngumpul sampai sekarang masih dimiliki nenek moyang 7 turunan. Jadi hampir-hampir nggak bisa disalib tuh kalau bicara wealth inequality. Bedakan dengan income inequality. Saya nggak mau ngomong terlalu banyak soal ini karena nanti jadi sensitif, ya. Tapi yang jelas kalau bicara Pancasila keadilan sosial memang di Indonesia masalah. Saya hanya simpelnya saja apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, karena saya berkali-kali saya katakan cuma 2 yang saya percaya, Bapak Jokowi karena bisa dikasih tahu kalau salah, kedua yang saya lihat itu melakukan yang benar untuk mengurusi inequality tadi, Menteri Keuangan. Simpelnya kayak begitu. Lalu yang terakhir, mengapa saya katakan khilafah itu lagi tiarap? Simpel saja. Al-Idrus sebelumnya mengkritik Ketua DPR Ibu Megawati. Ya, kelihatannya bagus kan? Wah, itu satu-satunya PKS lah yang sebutnya simbol khilafah. Tapi setelah itu minta maaf dia. Jadi gembos lagi. Jadi sebenarnya mempermalukan. Jadi kalau di TV itu sudah banyak PKS kan nanggung banget jadi oposisi. Makanya Bapak Jokowi mengatakan oposisi sekarang lemah gitu. Jadi memang kritiknya harus otokritik supaya visi dari pemerintahan Jokowi dalam 3 tahun ini bisa mempertahankan momentum nasionalisme atau khilafah itu udah lewat lah. Udah orang udah takut bawa-bawa khilafah, apalagi nanti panglimanya adalah sudah jelas ya, Jenderal Andika Perkasa, lalu nanti kasatnya kemungkinan besar adalah Letjen Dudung. Ya sudah tiarap semua, tinggal dicidukin semua kan. Itu buat khilafah. Jadi momentum itu yang buat menurut saya yang harus dipertahankan oleh sebutlah Kristuber ya. Jadi sebenarnya udah tidak seburuk yang tadi teman-teman atau rekan-rekan sampaikan. Menurut pandangan saya boleh dibantah ya. Tapi menurut pandangan saya sepertinya khilafah lagi tiarap ya, dan momentum itu perlu dijaga sampai sebutlah nanti Aceh malah berubah ya. Aceh bukan khilafah, bukan syariat Islam lagi, tetapi merubah syariat Islam, pemberlakuan syariat Islam di Aceh menjadi yang lebih nasionalis. Begitu saja Pastor Paul, terima kasih.